Bagi Bapak dan Ibu yang sudah ingin bertanya, boleh dituliskan di kolom chat. Silakan. Nah, lanjut, apa namanya, bagaimana cara mengajarkan jadi nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan Allah. Tapi ketika anak bertanya tentang Allah, ya, sunnahnya adalah kita istighfar dulu sama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kita khawatirnya adalah yang bertanya itu bukan anak kita, tapi yang mengawali anak kita. Nah, terus yang kedua adalah kita harus paham tentang asmaul dan sifat Allah. Itu cara kita untuk menjawab hal-hal akidah yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Ya. Nah, kembali lagi kepada malaikat. Nah, kita juga harus takrif terhadap malaikat. Malaikat itu apa? Malaikat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tugasnya adalah membantu Allah. Dan dia berbeda dengan manusia. Itu. Jadi kalau ada yang nanya, makanannya malaikat apa? Hanya Allah yang tahu, karena dia yang menciptakan malaikat. Gitu. Nah, hati-hati. Tidak semua yang itu harus masuk ke otak anak, tapi ada otak yang lain. Ada keimanan. Nah, itu yang nanti Anda akan menemukan di ada Tuhan di otak manusia. God itu. Proses God itu Anda akan menemukan. Ya. Dan ternyata, Bapak dan Ibu, proses God itu Tuhan pada otak manusia, itulah yang namanya hidayah. Artinya apa? Kalau untuk kau mencari kemana-mana, kalau Allah nggak ngasih, nggak bakal dapat. Itu Masya Allah ya, saya ketika membaca buku itu, Masya Allah, berkali-kali. Jadi selama ini kalau misalnya ada orang yang mengatakan mudah-mudahan diterima iman dan Islamnya, kita bersyukur hari ini menjadi seorang Muslim, itu saya nggak, iya, oh iya, tapi kenapa sih? Kok harus bersyukur sebagai seorang Muslim? Tapi ketika saya membaca ini, Tuhan ada pada otak manusia, itu Masya Allah, Subhanallah, bahwa memang hidayah itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Itu. Jadi saya bisa berempati dan bisa merasakan para saudara-saudara kita yang mu'alaf itu. Ya. Jadi memang, dan itu betul-betul tidak bisa upaya manusia. Jadi God itu terbeli. Ya, gitu. Ya. Nah, itu iman kepada malaikat kembali lagi karena memang berbeda dengan manusia. Nah, yang ketiga, iman kepada kitab. Nah, iman kepada kitab, patokan kita adalah surat Al-Baqarah. Ya. Yaitu ciri-ciri orang yang beriman itu adalah yang mempercayai apa yang diturunkan dan sebelumnya. Nah, nanti akan ada pertanyaan dari anak-anak. Berarti kita ini dong harus percaya pada Taurat. Oh iya benar. Berarti kita harus percaya pada Injil dong. Oh iya benar. Terus harus percaya pada Zabur dong. Oh iya benar. Ya, tapi itu masih koma Bapak dan Ibu. Ya. Kabina, semua itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ketika kamu memahami Al-Quran, maka Zabur, Taurat, Injil, itu semua kita kuasai. Itulah kenapa Nabi Muhammad dan Al-Quran itu sebagai penutup risalah. Dan kenapa bentuknya adalah bacaan. Karena kalau bacaan itu tidak terikat waktu dan tidak terikat tempat. Nah, kembali lagi kepada keimanan terhadap. Nah, tapi kembali lagi Bapak dan Ibu, kita bisa bernarasi banyak itu ya. Ya, kembali lagi. Kitanya sebagai orang tua memang harus cukup punya amunisi terhadap identifikasi yang tepat. Gitu, ya. Nah, itu cara mengajarkan kita. Mengajarkan rasul. Bagaimana cara mengajarkan rasul? Nah, 25 nabi dan rasul yang ada pada Al-Quran itu harus diajarkan. Nah, ini yang mau doanya nih, kita sedang menulis itu bagaimana mengajarkan cerita anak ya rasul itu sesuai dengan tahapan berpikir. Ya, contoh kasus misalnya Nabi Adam. Selama ini ya minimal di saya nih ya, yang saya persepsi saya selama ini ya, ini belum ibadah Bu, masih akidah Bu, masih akidah, belum ibadah. Akidah ini cukup dalam nih, ya, karena jarang sekali yang bahas. Baik, ini kembali lagi kepada kita percaya kepada Rasul, ya, Nabi dan Rasul. Ya, Nabi Adam, selama ini banyak sekali ketika, atau Bapak dan Ibu sekarang saya tanya, apa yang Anda kenal dengan Nabi Adam? Pasti yang Anda kenal adalah Nabi Adam berkhianat kepada Allah,
taat kepada setan, terus kemudian diturunkan ke dunia. Itu yang paling banyak diingat. Ya, saya yakin teman-teman atau bapak dan ibu atau para guru itu ya, bahwa orang yang pertama kali menjadi guru adalah Adam, itu mungkin agak terlesapkan sebentar. Padahal ya di dalam surat Al-Baqarah ya itu, dan yang mengajarkan asma'a kullaha itu adalah Adam. Jadi Adam itu tugas pertamanya adalah jadi guru yang mengajarkan nama-nama benda ke siapa? Kepada malaikat, kepada setan. Nah, yang ditunjuk oleh Allah tugas kekhalifahan menjadi guru itu adalah namanya Adam. Jadi tugas yang melekat pada manusia adalah mengajar. Ya. Jadi apapun profesi Anda, ya, ini adalah tugas yang melekat, mengajar ini. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua, yang juga hanya pada Adam, itu Adam melakukan kesalahan itu hanya sekali. Tapi setelah itu Adam ya berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah, ya. Terus kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an. Yaitu Rabbana sebentar. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Nah, jadi cara kita mengajarkan kepada anak-anak tentang Nabi Adam, selain tugas utamanya sebagai guru, yang kedua, Adam itu pernah salah. Terus kemudian dia tobat, dan tobatnya itu diterima oleh Allah, dan sampai hari kiamat doanya itu diajarkan kepada umat manusia. Maka kalau kamu bersalah ya kepada Allah, kamu sudah bohong atau kamu sudah sudah melakukan kesalahan, maka doanya adalah Robbana dolamna angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya tentunya dengan dengan artinya akan lebih bagus. Ya. Nah ini masih juga tentang bagaimana mengajarkan akidah yang ada di dalam Al-Quran. Nah ada kisah tentang para pemuda yang ada di Ashabul Kahfi. Nah cerita Ashabul Kahfi itu juga ada di Bible, Ibu. Ya. Makanya kalau ibu dan bapak nonton Interstellar, itu sebenarnya Ashabul Kahfi itu yang difilmkan oleh Hollywood. Jadilah Interstellar. Ya. Nah, di Ashabul Kahfi itu ada satu doa ya yang ada di surat Al-Kahfi, yaitu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, itu sama-sama ya dalam kesulitan. Nanti ada kaitannya dengan Nabi Yunus kalau ini beda dengan yang tadi. Ya. Nabi ini para Ashabul Kahfi ini karena dia takutnya kalau dia punya masalah, terus kemudian dia ingin mencari solusi. Tapi karena takut solusinya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka dia berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dan rahmat-Mu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan berikanlah kami jalan-jalan yang lurus untuk menyelesaikan masalah-masalah kami. Nah, jadi itu ketika anak-anak itu ya, dia punya masalah yang dia harus selesaikan dan ada beberapa alternatif, plan A, plan B, plan C, maka doa ini perlu diajarkan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, sama-sama kesulitan tapi berbeda dengan doa Nabi Yunus. Nah, kalau Anda mengajarkan Nabi Yunus, itu hanya Nabi Yunus ditelan ikan paus, terus kemudian di dalamnya ikan paus dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Doa itu tidak akan dipakai oleh anak-anak kalau yang Anda ajarkan itu adalah ikan pausnya. Karena apa? Loh, aku kan tidak di dalam ikan paus. Padahal itu adalah ibarat
ibarat kamu ditelan ular paus, ya, kamu tidak tahu kemana-mana, ya, kamu tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa, maka doanya seperti ini. Inilah yang pernah dilakukan oleh Nabi Yunus. Jadi, keimanan kepada Nabi dan Rasul yang kita berikan kepada anak-anak adalah nilainya juga tentang doa-doanya. Ya, nanti Anda akan bisa melihat banyak sekali. Ada doa Nabi Yunus, ada doa Nabi Adam, ada doa Nabi Nuh, ada doa Nabi Ibrahim, ada doa Asiyah binti Muzahim, ada doa Muhammad SAW, dan banyak lagi. Itu yang harusnya diajarkan kepada anak-anak. Dan sedihnya Bapak dan Ibu, ya, kita selama ini mengajarkan doa kepada anak-anak kita, itu lebih banyak doa-doanya yang bukan ada aspek akidahnya. Kalaupun ada aspek akidahnya, itu sedikit. Misalnya doa mau makan. Doa mau makan yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu sunahnya tidak terlalu kuat. Tapi yang sunahnya kuat adalah bismillah. Ya. Jadi semua aktivitas yang dilakukan dengan bismillah yang bermula tidak ibadah menjadi ibadah. Nah, itu. Tapi yang ada di sekolah-sekolah adalah Allahumma barik lana. Gitu. Ya. Ini PR kita bersama gitu loh. Bahwa yang ada di dalam Al-Quran itu doa yang berkaitan dengan akidah yang paling sering digunakan itu justru adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus kemudian misalnya doa kepada orang tua. Doa kepada orang tua adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kalau misalnya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu adanya di beberapa riwayat. Tapi di dalam Al-Quran itu adalah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ada di surat Al-Isra. Maka harusnya yang diajarkan kepada anak-anak adalah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Nah, itu iman kepada Nabi. Nah, terus kemudian iman kepada udah Rasul, hari kiamat. Nah, hari kiamat Anda bisa melalui surat Al-Zalzalah, bisa juga melalui surat An-Naba, dan apabila itu kita di surat Al-Zalzalah itu paling bagus kita berikan kepada anak-anak yang wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi kalau kamu melakukan kebaikan sedikit apapun, nanti di hari kiamat akan mendapatkan balasan. Sebaliknya, kalau kejelekan juga sama. Maka kenapa kita nggak selalu yang baik-baik? Tapi Allah Maha Sayang. Kalau kita niat jahat, niat doang, kagak ditulis. Jadi itu malaikat atid, itu dia nggak nulis. Tapi kalau kita niat baik, malaikat raqib itu nulis. Maka niat aja yang baik. Nah, nanti akan disampaikan itu oleh malaikat malaikat Jibril itu ya, memudahkan kamu untuk melakukan kebaikan itu karena kamu mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu melalui malaikat Jibril. Gitu. Ya. Nah, malaikat hari qada dan qadar. Nah, terus kemudian tentang takdir nih ya, tentang takdir ini ada jangan takdir baik dan takdir buruk dulu, Bu. Tapi takdir itu yang kan ada qada, ada qadar ya. Yang qada itu artinya yang sudah sampai ke kita. Misalnya kenapa kok saya perempuan, kenapa kok anak saya laki-laki, itu sudah qadanya Allah, itu udah ketentuan Allah. Jadi keterterimaan gitu ya. Jadi kalau nanti para teman-teman psikolog gitu ya, itu yang misalnya ini teorinya Mbak Nas? Yang berkaitan dengan konsep diri, konsep diri. Nah, konsep diri itu saya lebih suka mendekati dari proses keimanan qada dan qadar tadi, bahwa nggak ada yang salah, semua konsep diri itu adalah konsep diri yang baik ya. Itu akidah ya. Nah, kalau ibadah itu akan lebih mudah dan kita sudah bisa menjalankannya. Sengaja hari ini akidah saya berikan lebih konkret, lebih banyak karena tidak banyak. Mungkin tidak banyak narasumber atau sekolah-sekolah yang membahas akidah itu lebih detail ya. Nah, kembali lagi tadi ada yang lupa saya, misalnya untuk mengajarkan kisah Nabi dan Rasul tadi, ketika anak sampai ke Nabi Adam, itu jangan yang masalah dia diturunkan di bumi karena setan, itu jangan di blow up ya. Yang di blow up justru adalah Adam mengajarkan nama-nama. Itu sampai usia 8 tahun.
Nah, di paling akhir ada, ya Adam pernah melakukan kesalahan sekali saja. Dan itu doanya diabadikan. Sekali saja, itu harus menjadi, menjadi stressing point. Nah, terus kemudian ketika anaknya sudah besar, sama, kisah Nabi Adam, tapi sudah mulai Habil dan Qabil, yang sudah mulai ada cemburu-cemburuan. Gitu. Nah, terus kemudian ketika anaknya dewasa, ya itu masuknya bukan lagi Habil dan Qabil, itu yang masuknya ke dalam bagaimana Adam itu mengajarkan bercocok tanam dan lain-lainnya. Jadi Nabi Adam itu bisa disekat-sekat sesuai dengan perkembangan nalar. Misalnya anak SMA, Habil dan Qabil itu sudah perlu diberikan. Mengajarkan bercocok tanam itu sudah diberikan. Bagaimana tentang penguburan, ya, yang diajarkan oleh malaikat kepada burung itu, ya, itu sudah harus diberikan. Tapi untuk anak sampai usia 8 tahun itu lebih fokus kepada yang akan dilakukan secara massal dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu. Oke. Nah, yang ibadah saya rasa itu sudah ada. Nah, jadi ibadah itu Ibu stressingnya adalah kita mengajarkan mulai dari yang rukun, yang wajib, terus kemudian yang sunnah, lalu yang mubah. Gitu. Jadi untuk anak sampai usia 8 tahun, yang rukun itu harus terobservasi dengan baik. Sampai SMP itu yang sunnah itu harus sudah tuntas. Maka ke SMP ke sana itu dia sudah melakukan yang mubah. Nah, yang mubah dilakukan dengan kebaikan, jadilah amal soleh. Itulah yang disebut fardu kifayah. Ya, itu untuk khusus tentang ibadah.